Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Baik, sekarang kita masuk kepada cara mengerjakan soal menyusun kata dan menyusun kalimat. Soal seperti ini adalah soal menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, yang antara kata satu dengan kata lainnya itu berurutan alur kisahnya. Kita lihat soal yang pertama, soal nomor 47 ini. Dari 1 sampai 6. Langkah pertama adalah kita baca dulu semua kata-kata yang ada di soal ini. Dengan harapan nanti kita dapat merasakan kurang lebih tentang apakah dia kalau sudah berwujud dalam satu kalimat yang utuh. Kita baca dari nomor 1. Request, marriage, your presence, the honor of, we, at our daughters. Nah, kita simpulkan. Setelah kita baca semua, kita simpulkan. Kita lihat nomor 5 ada kata we. Nomor 3 ada your presence. Nomor 1 ada request. Nomor 2 ada kata marriage. Kurang lebih seperti undangan, ya. Ini seperti undangan pernikahan. Tapi itu kan baru tebakan kita saja. Nah, langkah selanjutnya adalah ke pilihan jawaban. Dari rangkaian nomor-nomor ini kita garis bawahi masing-masing 3 dulu antara A, B, C, dan D seperti ini. Ya. Nah, kita mulai periksa. Apakah 561 berurutan? Apakah 514 berurutan? 531 dan 521 berurutan? Kita periksa satu persatu. Yang A, 561. We at our daughters. Yang B, 514. We request the honor of. Yang C, we your presence request. Yang D, 521. We marriage request. Dari A, B, C, dan D ini, mana yang tidak nyambung atau tidak urut kisahnya? Yang mana? Ya, yang A dengan yang C. Kita silang. Biasakan selalu memberi silang apabila sudah mengambil keputusan bahwa pilihan jawaban yang ini salah atau tidak nyambung atau tidak masuk di akal, langsung lakukan penyilangan. Sisanya tinggal 2, yaitu yang B dan yang D. Kalau sudah seperti ini, apalagi yang kita lakukan yaitu menggaris bawahi lagi 3 urutan, tapi yang bagian belakang-belakangnya seperti ini. Ya, kita periksa. Apakah yang B yang paling benar atau D yang paling benar? Kita periksa dulu yang B. 362. Your presence at our daughter's marriage. Yang D, 436. The honor of your presence at our daughters. Manakah yang paling benar? Yang B atau yang D? Ya, pilihan jawaban yang paling benar adalah yang Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 48. Pun dengan cara yang sama. Langkah pertama adalah
baca seluruh katanya sehingga kita dapat merasakan apa kisahnya. 1. To heat up their body. 2. Snake. 3. They. 4. Because. 5. Sunbath. 6. The sun's warm. 7. On rock. 8. Need. Nah, kata-kata ini coba kita ramu kurang lebih apa kisahnya. Kita lihat ada kata snake, ular. Kemudian ada kata sunbath. Sunbath itu mandi matahari berjemur. Kemudian ada kata on rock, yaitu di bebatuan. Nah, kurang lebih kita bisa tebak ular yang berjemur di bebatuan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat ke pilihan jawaban. Ya, seperti tadi, langsung 333, 246, 231, 281 dan 257. Kita periksa. 246. Snake because the sun warm. Yang B, 231. Snake they to heat their body. C. Snake need to heat up their body. D. 257. Snake sunbath on rock. Antara A, B, C, dan D, manakah dua yang tidak masuk di akal? Ya, yang A dan B. Nah, sekarang kalian tinggal pikirkan apakah yang C atau yang D yang paling benar, yaitu dengan menganalisa mana yang paling urut, apakah 657 atau 861. Ya, yang mana yang paling benar? Yang paling benar adalah ya. Demikian cara mengerjakan soal menyusun kata. Ingat, pertama, baca dulu seluruh kata-katanya supaya kita tahu kisahnya apabila kalimat ini sudah sempurna. Yang kedua, di pilihan jawaban kita garis bawahi dulu 3-3 untuk mencari tahu atau mencari dua yang tidak nyambung terlebih dahulu. Baru nanti setelah kita bisa silang dua, entah itu A dengan C, entah itu B dengan D, yang penting kita cari dulu dua yang salah, baru dua sisanya kita analisa dengan cara sama. Menggaris bawahi 3 bagian belakang dan 3 bagian belakang. Nah, 3 bagian belakang yang kita garis bawahi 2 ini, manakah yang paling benar? Kita tentukan salah satu yang paling urut. Demikian cara mengerjakan menyusun kata menjadi kalimat. Nah, bagaimana dengan menyusun kalimat menjadi sebuah kisah atau ilustrasi? Nah, ini seperti ini. Yang pertama tentunya kita baca dulu semua dari 1 sampai 8. Saya yakin dan percaya setelah kamu baca, kamu akan merasakan, wah, ini sepertinya teks naratif. Kalau ini sempurna nantinya. Kalau kamu baca 1 sampai 8, wah, ini sepertinya teks recount. Atau, wah, ini sepertinya teks procedure. Wah, ini sepertinya teks deskriptif. Setelah kamu baca teks soal 1 sampai 8. Nah, sekarang kalau kita baca, kira-kira teks apakah ini? Ya, benar.
Ini dah text procedure. Oke, yang pertama kita pahami dulu kurang lebih ini teks apa. Nah, langkah-langkah mengerjakannya juga sama seperti tadi waktu mengerjakan menyusun kata. Kita garis bawahi dulu 3 di depan. A, B, C, dan D. Nah, cari dua yang salah. Yang tidak nyambung di antara A, B, C, dan D yang kita garis bawahi 3 tadi. Setelah kita tentukan dua yang salah, analisa dua sisanya, yaitu dengan menggarisbawahi juga 3 belakang. Silakan kamu coba sekarang. Saya tunggu waktu mengerjakan 1 menit. Ya, yang mana jawaban yang paling benar? Iya, betul. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Apa buktinya? Kita lihat susunan terakhir 4, 1, 7. Kita baca 4. Stick the paper on the back of the frame. Leave one side open. And then, nomor 7, insert photo. Kalau kita lihat ekor-ekor A, C, dan D, semuanya tidak layak atau tidak pantas atau tidak masuk di akal. Berakhir dengan 4. Berakhir dengan 6. Coba kita lihat 4. Stick the paper on the back of the frame. Dia berbicara masih stick, masih tempel. Padahal ini kan sudah akhir proses. Kenapa dia masih bicara tempel? Juga 6. Cut a piece of paper into rectangle as big as the frame. Juga sama. Masih proses C dan D berakhir dengan 6. Maka B sudah dapat kita terima berakhir dengan memasukkan foto. Karena kisah di dalam teks ini adalah membuat frame foto. Demikian cara mengerjakan menyusun kata dan menyusun kalimat. Mudah-mudahan kalian terus mencoba sampai kalian betul-betul mahir dan siap untuk ujian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.